warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2B dari Praktikum Bioinformatika di sini akan menjelaskan tentang aplikasi RStudio. Untuk aplikasi RStudio sendiri merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk bahasa pemrograman dan perangkat lunak yang banyak dimanfaatkan untuk analisis statistika dan grafik. Mungkin langsung saja kita ke aplikasi dari RStudio-nya. Nah, dapat di sini ini merupakan tampilan dari aplikasi RStudio-nya. Di sini yang mana ada script dan di sini konsol. Di mana script itu digunakan untuk mengubah dan menambah, tetapi dia tidak bisa memunculkan hasil seperti konsol. Sedangkan di konsol, dia tidak dapat digunakan untuk menambah atau mengubah. Nah, dan di sini ada fitur-fitur lainnya seperti file, edit, kode, view, plot, session, boot, book profile, tools, dan help. Dan di bagian kanannya dapat kita lihat di sini ada bagian file juga, load, pkx, help, viewer, presentation. Dimana untuk help ini sendiri digunakan untuk mencari informasi yang nggak kita ketahui di RStudio ini. Dengan kita menekan help, maka informasi yang tidak kita ketahui tersebut kita bisa mencari tahu artinya. Nah, langsung saja kita menggunakan aplikasi RStudio-nya. Di sini kita mencoba terlebih dahulu di bagian konsolnya. Misalnya bisa kita klik ini. Ini kita hapus saja dengan cara menekan Ctrl L dan dia akan langsung menghapus semuanya. Untuk yang pertama, kita itu mencoba kabar taku sederhana untuk RStudio ini. Jadi untuk awal-awal kita coba pengurangan, pertambahan, perjumlahan, dan pembagian yang sederhana dulu. Untuk itu kita mencoba perjumlahan. Perjumlahannya kita pakai 2 ditambah 3. Nah, nanti setelah kita menekan enter, akan keluar hasilnya seperti ini. Hasilnya 5. Nah, hasilnya untuk yang pengurangan bisa kita tekan 2 dikurang 3. Lalu kita enter. Hasilnya minus 1. Nah, lanjut untuk yang perkalian. Untuk perkalian kita di sini menggunakan tanda bintang yang menyimbolkan perkalian tersebut. 2 dikali, maka akan muncul hasilnya 6. Selanjutnya untuk pangkat, kita menggunakan simbol seperti ini. Nah, jika kita menggunakan simbol seperti ini menunjukkan pangkat yang ada di aplikasi RStudio tersebut. Dan setelah kita menekan enter, maka akan muncul hasil seperti ini. Itu hasilnya 64. Nah, selanjutnya kita ke logaritma. Jadi di RStudio ini juga bisa dapat digunakan untuk logaritma. Kita tekan log, baru kita masukkan angkanya dengan cara kita buka kurung dan tutup kurung. Lalu kita lihat dan hasilnya akan muncul seperti ini. Selanjutnya, kita di sini bisa menggunakan angka yang dapat kita lambangkan dengan huruf atau kata. Jika kita mau buat huruf itu kita lambangkan angka, kita bisa dengan A, lalu tekan simbol seperti ini dan tekan strip, lalu tekan angka 2. Lalu kita tekan lagi A. Nah, nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Seterusnya seperti itu, kita tekan B. Lalu kita tekan C. Nah, setelah itu
Di RStudio ini juga dapat digunakan untuk melambangkan sebuah angka. Di sini kita juga bisa membuat kolom dari, misalnya kita contohi usia. Kita masukkan angkanya. Untuk membuat kolom ini kita harus menambahkan huruf combine atau C di RStudio tersebut. Jika kita tidak menambahkan, maka nanti hasilnya salah dan hasilnya tidak akan mau keluar. Kita masukkan saja angkanya. Dan untuk memasukkan angka ini tidak perlu dispasi. Nah, selanjutnya untuk berat. Kita di sini menggunakan data usia, berat, dan tinggi. Maaf, mungkin ada kesalahan kurang minusnya. Jadi kalau salah satu aja, kalau nggak ditulis salah satu simbol aja, maka nanti hasilnya tidak akan keluar dan akan keluar seperti error yang dapat kita lihat di tampilan seperti ini. Dan juga kalau misalnya kita membuat huruf seperti ini, nanti untuk seterusnya harus huruf kecil, dikarenakan kalau ada salah satu saja yang dibikin huruf kapital, nanti hasilnya juga salah. Selanjutnya untuk tinggi. Kita buat seperti sebelumnya. Nah, setelah itu kita dapat mengurutkan datanya dengan cara menekan sort. Langsung saja kita coba tekan sort, baru kita tekan usia. Sudah kita tulis sebelumnya. Nah, nanti setelah kita membuat seperti ini, nanti akan keluar urutan datanya. Nah, urutannya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Begitu juga dengan berat sama tinggi. Nah, kemudian ada lagi di RStudio ini kita juga dapat menggunakan akar. Caranya yaitu kita tekan SQRT, lalu kita kurung, dalam kurung angka 9. Nah, nanti setelah kita enter, maka akan keluar hasilnya 3. Nah, selanjutnya dari RStudio ini yang sudah saya bilang sebelumnya, di sini kita bisa mencari tahu sesuatu yang dari bahasa pemrograman ini kita nggak tahu, kita bisa mencari tahu informasinya di RStudio ini. Caranya, tinggal kita tekan tanda tanya 2 kali, baru kita klik kata yang kita tidak ketahui artinya. Untuk kata yang saya pilih itu menggunakan SQRT saja. Nah, setelah itu nanti akan muncul hasil pencariannya di sebelah kanan. Dapat kita lihat di sini apa itu SQRT. Dan untuk bagian selanjutnya, yaitu bagian untuk membuat tabel dan grafnya akan dijelaskan
oleh rekan saya Atorik. Kepada Torik, saya persilakan. Selanjutnya untuk pembuatan tabel, ini saya screen dulu. Untuk pembuatan tabel, sebelumnya kita buat dulu data yang akan kita buat tabel. Kita ulangi saja lagi. Pertama itu usia C 24, 21, 25, 26, dan 30. Oke, kemudian berat badan. Oh ya, ini tidak boleh ada spasi. Spasinya kita ganti dengan underscore. Kemudian jangan lupa C. Kita masukkan saja. Agar datanya sama dengan yang sebelumnya, sama-sama 5 data. Baik, selanjutnya itu bisa kita klik tabel. Atau frame. Kita tinggal masukkan yang kita tulis tadi. Ini tidak boleh salah kata-katanya. Kalau satu saja hurufnya berbeda, besar kecilnya itu data tidak bisa kita panggil. Usia, berat badan. Data ini akan kita lihat akan masuk ke bagian environment di sebelah kanan ini. Kalau kita munculkan data di bagian sini, kita bisa klik tabel dan enter. Dan keluar tabel di sini. Keuntungan dari RStudio ini juga kita bisa mendapatkan nilai rata-rata, kuartil, median, min. Misalnya kita buat saja min dari usia. Enter itu akan keluar 25,2. Begitu juga dengan median, usia. Jika ingin lebih cepat dengan data yang lengkap, itu bisa kita menggunakan menu summary. Kita masukkan tabel yang ingin kita cari datanya, itu kita masukkan contohnya usia. Di sini akan kita temukan nilai minimal, nilai maksimal, kuartil 1, kuartil 3, kuartil tengah, dan juga rata-ratanya. Selanjutnya, jika kita ingin seandainya data kita banyak, kita ingin mengambil data yang kesekian, itu kita bisa pilih fitur data, bagi tabel, kemudian kurung biasa, kurung peta. Misalnya kita ambil 1,2. Nah, di sini 1 ini menunjukkan baris dan 2 menunjukkan kolom. Seandainya kita ingin memanggil semua data yang berat badan saja misalnya, berarti itu dia ada di baris kedua. Maka kita pilih, seandainya kita ingin memanggil semuanya, itu kita kasih spasi saja. Ini semua datanya akan muncul. Kali ini itu yang di baris 1 saja, baris 1, yang ini pada semua yang ada di kolom kedua. Selanjutnya kita bisa membuat semacam plot atau diagram. Itu bisa kita menggunakan tools bentar. Kita lihat dulu plot. Itu bisa kita klik plot, kemudian kita masukkan saja vektor yang tadi, yaitu usia, berat badan. Nanti akan tampil di bagian sebelah kanan kita itu plot-plotnya, titik-titiknya.
Ini bisa di screenshot dan dipindahkan ke Word sesuai dengan kebutuhan kita nantinya. Nah, kalau kita ingin istilahnya ingin buat misalnya untuk kita menandai dari proyek kita, takutnya nanti data kita terlupa atau kita lupa data apa, ini bagaimana, itu bisa kita berikan komentar atau komen itu dengan memberi kode bintang, dan itu kode-kode yang setelah bintang itu tidak akan dibaca. Jadi kita bisa menambahkan misalnya ini kita usia, ini tidak akan terbaca. Kita juga bisa berkreasi di sini dengan membuat misalnya ini misalnya lagi, ini tidak akan terbaca. Kita juga bisa berkreasi di sini dengan membuat misalnya ini misalnya lagi gabut atau saya membuat seperti ini, itu bisa, ini tidak salah, akan mengganggu data kita karena kita sudah di sini ada tanda bintang, tidak akan mengganggu data kita. Untuk file-file untuk yang kita tulis di sini semuanya tidak bisa kita hapus lagi kalau sudah diklik enter. Ini sebenarnya ada satu lagi kotaknya, script. Nah, di sini yang kita masukkan itu bisa kita hapus lagi, walaupun sudah di enter. Soalnya bisa kita hapus lagi di bagian script. Selanjutnya itu untuk R ini sendiri, aplikasinya itu banyak sekali, dari bidang biologi, etnobotani, ekologi. Untuk mengetahui itu bisa kita cek saja di Google, kita googling. Misalnya sini saya contohkan itu ada R for biologis. Ini bisa berbagai macam fungsi dari aplikasi R Studio ini untuk biologi, misalnya pada R Dynamics. Di sini menunjukkan fitur-fitur dari R Studio ini sendiri, misalnya untuk membuat vektor, sequence, script, dan semacamnya. Untuk hal ini lebih jelasnya akan disampaikan oleh Imam Fikrah pada Imam di silakan. Baik, terima kasih pada rekan saya itu Atorik Fauzan atas penyampaian penggunaan aplikasi R lebih lanjut. Mungkin seperti yang tadi disinggung oleh rekan saya tadi ya, bahwasanya untuk penggunaan aplikasi RStudio ini, kita bisa menggunakan aplikasi ini dalam implementasi menggunakan ilmu biologi. Nah, di mana untuk aplikasi RStudio ini memang sering digunakan untuk menghitung data-data yang banyak dan juga bersifat kuantitatif. Dan juga tidak terbatas saja untuk data kuantitatif, namun juga data kualitatif juga bisa diperkirakan menggunakan RStudio ini. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya RStudio ini bisa digunakan dalam ilmu biologi, dan mungkin untuk kelompok kami, itu akan mempresentasikan bagaimana penggunaan RStudio dalam penggunaan sequence. Atau kita menggunakan penggunaan menu dari R4 Biologist untuk yang menu penggunaan coding dari sequence-nya. Mungkin sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Baik, mungkin langsung saja kita ke menu studio, langsung kita saja buka untuk studionya. Nah, di sini. Nah, jadi untuk penggunaan R4 Biologist dari website tadi,
itu bisa kita implementasikan dengan penggunaan ilmu-biologi. Dan tentunya untuk penggunaan studio itu sendiri dan juga R4 biologis itu sangatlah mudah dan juga sangatlah bebas. Dan untuk penggunaan ataupun kunci dari R4 Studios ini, kita bisa mengklik R4 Studios ini, kemudian kita bisa mengklik download di sini untuk mendapatkan kode-kode ataupun keyword seperti itu, keyword dari tab menu yang bisa kita gunakan. Nah, di sini seperti kita lihat ada menu vektor, kemudian sequence, script, dan exercise atau grafik, ada plot, saving to file, dan sebagainya. Nah, mungkin di sini kita akan menggunakan sequence. Nah, sequence ini bisa kita download terlebih dahulu. Setelah kita download, itu langsung kita klik saja, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, dari tampilan seperti ini, itu kita bisa klik terlebih dahulu. Ini mana untuk kode pertama dari sequence itu sendiri bisa kita baca di webnya, yaitu pada bagian sequence. Nah, ini menu besarnya itu sequence dalam kurung from sama dengan 0 to sama dengan 10 by 0,5. Nah, jadi ini merupakan jangkauan ya mungkin atau lompatan seperti itu dari suatu nilai. Nah, jadi seperti kita lihat bahwasanya ketika kita mengklik dan juga kita masukkan kode X sama dengan sequence from 0 to 10 by 0,5. Nah, nanti untuk data yang akan keluar, itu merupakan angka dari angka 0 sampai 10 yang dilengkapkan setiap 0,5. Jadi seperti ini, setelah kita run, itu nanti akan muncul di bawah. Nah, kita langsung masukkan nilai X-nya, karena kita tadi memasukkan nilai X sebagai sequence-nya. Kita klik run lagi. Nah, seperti tampilan di bawah ini, kita bisa lihat bahwasanya untuk tampilan ini, yaitu angka-angka ini kan memiliki jarak yang sama, yaitu 0,5. Karena kita mengklik bagian ataupun kita mengklik bagian sequence ini kan 0,5 nih. Jadi untuk loncatan dari setiap angka itu 0,5. Bisa kita lihat di sini ada 0,0, kemudian melangkah 0,5 jadi 0,5, terus ditambah lagi 0,5 jadi 1, jadi 1,5, dan seterusnya. Nah, setelah kita dapatkan nilai tersebut, kita bisa masukkan nilai selanjutnya nih. Yang dimana ini merupakan nilai konstruksi yang bisa kita pendekkan nih. Nah, jadi kita tidak harus mengklik tulisan seperti ini untuk mendapatkan data yang sama. Kita bisa mengklik seperti ini. X sama dengan dalam kurung 0,10, 0,5. Nah, langsung kita run saja. Nah, setelah kita run, kita klik X lagi, yaitu print X. Nah, datanya akan sama kan? Nah, jadi bisa kita lihat bahwasanya untuk memperpendek dari coding yang di atas, itu kita bisa mengklik bagian X sama dengan sequence dalam kurung 0,10, 0,5. 0 ini sebagai nilai start, 10 sebagai nilai akhir, 0,5 merupakan nilai loncatan dari kuantitatif yang kita dapat. Nah, selanjutnya, untuk nilai ini, kita bisa memperbanyak nilainya nih. Nah, dikarenakan untuk nilai 0,10 dari 0,0 sampai 10 ini kita dapatkan, kita hitung nih, dapat berapa angka. Nah, setelah kita hitung, itu kan dapatnya 21 angka nih. Nah, untuk mengtesnya, kita bisa mengklik X sama dengan sequence from 0 to 10, length 21. Nah, length ini sebagai panjang, di mana panjangnya ini sendiri merupakan kuantitas dari data yang kita dapatkan. Nah, setelah kita klik, dan telah muncul seperti ini, kita print lagi untuk X-nya. Nah, angkanya sama kan? Dikarenakan memang untuk loncatan dari 0,0 sampai 10, dari loncatan tiap kuantitatifnya itu 0,5, itu datanya dapat 21 nih. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, kita lihat di sini merupakan ini merupakan jumlah data yang ingin kita dapat. Ini merupakan 10 ini merupakan batas akhir, from 0 merupakan batas awal. Seperti itu. Nah, setelah kita dapatkan, kita bisa mengklik peningkatan dari 1. Karena untuk sequence ini, nilai kuantitatif yang dasarnya itu peningkatan setiap loncatan satu angka. Jadi kalau misalkan kita tidak mengklik by-nya atau kita mengklik koma setelah angka target akhir, itu otomatis untuk angka dari sequence ini akan loncat 1. Jadi seperti kita lihat di sini bahwasanya X sama dengan sequence 0,10, kita run, dan kita print X-nya lagi untuk melihat data yang kita dapatkan dan barusan kita input.
Nah, di sini kita lihat bahwasanya angkanya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kalau misalkan kita tidak mengklik by-nya atau kita tidak mengklik batasan akhirnya, itu nilainya akan loncat 1 otomatis itu. Nah, dari nilai di atas kita juga bisa memperpendek nih dengan cara mengklik X sama dengan 0.2, 10. Nah, itu sama saja hasilnya dengan yang tadi, kita klik run, kemudian kita print juga. Nah, nilainya akan sama. Jadi kalau misalkan memang lupa nih dengan rumus di atas, kita bisa menggunakan rumus ini saja untuk memperpendek untuk sequence-nya. Nah, selanjutnya kita lihat bahwasanya dari sequence yang kita input, kita mungkin akan mengkodekan sequence yang pertama ya. Sequence pertama ini yaitu angkanya 0 untuk batas awalnya, kemudian batas akhirnya 10, dan loncatannya setiap 2. Kita run, kita print lagi untuk sequence satunya. Nah, bisa kita lihat di sini bahwasanya untuk startnya kan dari min 2 nih, kemudian menjadi min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7, 8. Nah, jadi dari ini kan dari 0 min 2 ini kan kita kurangi, jadi menyatakan min 2, kemudian akan meloncat setiap satu angka, dan kita dapatkan 10 data nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi 10 data yang kita dapatkan, begitu juga dengan sequence yang kedua, kita run saja, kemudian kita print. Nah, datanya akan muncul seperti ini. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan mengenai penggunaan R4 biologi lebih lanjut, dan untuk rumus-rumus lainnya juga bisa kita gunakan dan juga bisa kita akses dengan menonton video dan juga bisa langsung download dari skripnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dikembangkan lagi pada Gina Zahra. Baik. Baik, terima kasih kepada Imam Fitra. Dengan penjelasan Imam Fitra tersebut, berakhirnya presentasi dari kelompok 2B dari Praktikum Bioinformatika. Mungkin sekian dari penjelasan kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.